رسول الحب أمنيتي متى عيني ترى عينيك ففي قلبي مسافات يذوبها الحنين إليك رسول الحب أمنيتي متى عيني ترى عينيك ففي قلبي مسافات يذوبها الحنين إليك يا رسول الله يا حبيب الله يا إمامنا يا محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya auladi al-hibba, semoga antum keluarga sehat dalam lindungan Allah dan dilancarkan semua rezeki ataupun urusan antum semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah membahas tentang babut tawabi', yaitu bab-bab yang ikut pada lafadz yang sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu babun na'at, yaitu bab na'at, yang mana na'at secara bahasa Indonesia adalah sifat dan yang disifati namanya adalah man'ud. Dan pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang babul ataf, yaitu pengertian ataf, bagaimana pembagian dari ataf dan huruf-huruf ataf. Naam, langsung ke pengertian dari ataf. Ataf secara bahasa Indonesia adalah kata penghubung. Sedangkan secara istilah yaitu at-tabi' mutawassit bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atf, yaitu salah satu huruf ataf itu berada di antara tabi' dan matbu'. Tabi' adalah yang ikut, matbu' adalah yang diikuti. Contohnya, ishtaraitu kitaban wa qalaman. Di sini huruf atofnya adalah wa, yang artinya adalah dan, sedangkan yang ikut berarti setelah huruf atof. Qalaman yaitu disebut dengan ma'tuf, yang diikutkan kepada siapa? Kepada apa? Kitaban, yaitu ma'tuf alaih. Untuk mempersingkat kalimat diberi atau ditambah dengan kata penghubung. Jadi wa. Ishtaraitu kitaban wa qalaman. Lebih jelasnya lagi, sebelum kita membahas apa saja huruf-huruf ataf, kita membahas tentang pembagian dari ataf. Pembagian ataf yang pertama adalah ataf nasaq dan yang kedua adalah ataf bayan. Apa itu dari keduanya? Apa maksud dari ataf nasaq dan ataf bayan? Ataf nasaq itu menghubungkan antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih, itu perantaranya adalah huruf ataf. Contohnya, shalla Muhammadun wa Ibrahimu fil masjidi. Di sini ada ma'tuf, ada ma'tuf alaih, yang mana antara keduanya ini ada perantara huruf ataf, yaitu dan. Sedangkan ataf bayan dia tanpa perantara huruf ataf. Contohnya, hadza at-tajiru Khalidun. Ini adalah seorang pedagang, dia Khalid. Jadi tanpa memiliki atau tanpa huruf ataf yang memisah di antara at-tajiru dan Khalidun, yang mana Khalid adalah bayan, penjelas dari at-tajir. Ataf bayan ini penjelasannya hanya tanpa huruf ataf. Sedangkan bab ataf sendiri ada huruf atafnya. Apa saja huruf ataf itu sendiri? Huruf-huruf ataf ada kurang lebih ada 10 pembagian. Yang pertama adalah waw, fa, summa, aw, am, imma, balla, lakin, hatta, yang mana masing-masing huruf ataf ini memiliki fungsi tersendiri.
Sebelum itu kita perlu mengetahui ada catatan kecil bahwasanya ma'tuf hanya ikut dalam hal i'rabnya saja. Yang minggu lalu kita sudah jelaskan babun na'at mengikuti 4 hal dari 10. Jadi hanya memiliki 4 hak dari 10 pembagian. Sedangkan ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaihnya hanya i'rab saja. Naam, langsung saja fungsi dari huruf-huruf ataf. Yang pertama adalah huwa mutlaqul jam. Artinya adalah ma'tuf dan ma'tuf alaihnya itu mempunyai kedudukan yang sama. Contoh, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim. Kami benar-benar mengutus Nabi Nuh dan Ibrahim. Di sini memiliki kedudukan yang sama, sama-sama menjadi utusan Allah. Yang kedua, litartib al-ittisal. Maksudnya bagaimana? Fa artinya adalah kemudian, menunjukkan makna tartib dan tidak dipisah oleh waktu yang lama. Jadi kemudiannya lah jangkanya pendek. Contoh, hadara Ahmadu fa abuhu. Ahmad hadir, kemudian ayahnya. Jarak antara Ahmad dan ayahnya jaraknya 5 menit ataupun 10 menit. Berbeda dengan fungsi huruf ataf yang ketiga, yaitu summa. Dia sama-sama tartib tapi infisol. Maksudnya apa? Dia dipisah oleh waktu yang lebih lama. Contoh, mata Umaru summa Utsman. Umar meninggal, kemudian Utsman. Jadi Umar meninggal, terus selang berapa waktu yang kurang lebih, misal 1 tahun atau 1 bulan. Seperti itu. Intinya waktunya itu lebih lama. Itu memakai huruf ataf summa. Huruf ataf yang keempat, au, lit takhyir. Au itu takhyir adalah pilihan, artinya adalah atau. Jadi boleh memilih antara ma'tuf atau ma'tuf ilai atau alaih. Contohnya, iqra al-jaridah awil majalah, bacalah koran atau majalah. Jadi takhyir, boleh memilih mau membaca koran atau majalah. Yang kelima, am lita'yin. Lita'yin artinya adalah sama dengan au atau tapi dia menentukan. Biasanya diawali oleh hamzah istifham. Contoh, akhuka Ahmadu au Mahmud. Apakah saudaramu Ahmad atau Mahmud? Jadi menentukan antara Ahmad atau Mahmud. Meskipun dalam makna boleh-boleh saja, yang artinya adalah atau boleh, yaitu pilihan. Kemudian huruf ataf yang keenam adalah imma litafsil atau merinci. Ada yang mengatakan huruf ataf imma ini bukan termasuk huruf ataf karena di sini ada wa yang artinya adalah dan. Yang pertama bukan ataf karena sebelumnya tidak ada ma'tuf alaih. Jadi wa imma kafura ikut syakiran. Jadi atafnya ke syakiran. Kami memberikan hidayah padanya atau memberikan jalan, ada kalanya yang syakiran bersyukur, ada kalanya yang kafir, ada kalanya mengkufuri. Kemudian nomor 7 yaitu bal, yaitu artinya tetapi, yaitu berpindah dari satu pernyataan ke pernyataan yang sebaliknya. Contohnya, ma darabtu al-muslimaini bal al-kafirina. Saya tidak memukul orang dua muslim, tetapi orang kafir. Di sini berpindah pada satu pernyataan yang sebaliknya, yakni dia tidak memukul dua orang muslim, akan tetapi orang kafir. Sedangkan yang nomor 8 yaitu la lin nafyi, artinya adalah bukan atau meniadakan. Yang mana contohnya adalah
Yahtayanjahu al-mujtahidu la al-kaslanu. Orang yang bersungguh-sungguh akan sukses. La al-kaslan, bukan orang malas. Di sini artinya adalah menunjukkan arti berlawanan antara tabi' dan matbu'nya. Jadi mujtahid itu berlawanan dengan kaslan, rajin dan malas. Jadi berlawanan. Orang yang sukses adalah orang yang rajin. La bukan. Al-kaslan, orang yang malas. Jadi berlawanan. Kemudian yang ke-9 adalah lakin, yang berfungsi istidrak. Artinya apa? Melainkan atau akan tetapi. Fungsinya merupakan kebalikan dari la tadi. Syaratnya harus didahului oleh nafi. Contohnya ma qara'tud darsa lakinil Qur'an. Yang tadi yang sukses adalah orang yang rajin. Tapi di sini saya tidak membaca pelajaran, tetapi atau melainkan Al-Qur'an yang dipakai. Sedangkan yang tadi la sebelum huruf ataf yang dipakai. Dan yang terakhir adalah hatta, yang artinya lah hingga atau sampai. Syaratnya bahwa ma'tuf merupakan bagian dari ma'tuf alaih. Yang contohnya raqibtu kullal wasaili hatta at-tayyarati. Di sini hatta adalah huruf ataf, at-tayyarati adalah ma'tuf. Dan yang diikuti adalah kullal wasail, namanya ma'tuf alaih. Ma'tuf at-tayyarah bagian dari ma'tuf alaih, yaitu kullal wasail. Artinya saya mengendarai semua alat transportasi hingga pesawat terbang. Naam, mungkin hadzal minni, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.